Halo, Cancer. Wah, Cancer Sun, Cancer Moon, Rising Venus ya. Lalu juga cross watcher yang lagi memantau Cancer. Oke, ini general reading energi banyak orang yang punya birth chart Cancer ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless sih, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Baiklah, sekarang kita cek energi Cancer ya, dan orang yang difokuskan. Oke. Kita cek energi Cancer dan yang di-link sama Cancer. Ya, energi kamu dan dia. Oke. Kamu dulu ya, setelah itu dia. Decide. Wah, oke. Door to value. Ini aku lihat apa ya? Ini bisa kamu, bisa vice versa ya. Namanya general juga gitu. Jadi kalau ini kamu, aku lihat kamu tuh berusaha ingin kuat menjalani hidup ini ya, walaupun hidup ini berat, sulit. Kamu juga terkoneksi dengan seseorang, kamu berusaha kuat, kamu berusaha ya, mau gimana lagi. Gitu. Jadi ini energi apa ya, kamu punya perasaan yang dalam sama seseorang. Kamulah yang tahu ya siapa orang itu. Sebenarnya drama banget sih ya koneksi ini. Tapi ya sadar gak sadar kamu ngerasa ada hikmahnya ya. Seperti ada hal-hal positif yang kamu bisa petik dari koneksi ini. Beberapa ngerasa aku semakin bisa mengendalikan diri, semakin dewasa, semakin bijak sejak ada koneksi spiritual ini sama seseorang gitu. Ini beberapa ya, kamu kadang ngerasa ini kayak karmik ya gitu, kayak hubungan karma gitu, tapi dilihat-lihat kok kayak twin flame. Ini kartunya nyambung banget ya, ada di fase bisa ngebayar karma satu sama lain, tapi nge-trigger satu sama lain gitu. Jadi fasenya berganti. Maksudnya ya di sini kelihatan kayak karmik, tapi setelahnya ternyata twin flame gitu. Kalian merefleksikan energi yang sama. Kamu sama seseorang sebenarnya sama-sama merasakan sakit dalam koneksi ini gitu. Terus ya aku sih ngelihatnya kamu juga udah nggak mau ya ada di situasi yang kayak gini-gini aja, diam, pasif. Terus kamu cuma bisa berdoa, cuma bisa menyerahkan sama yang maha kuasa gitu. Tapi secara manusiawi ya kan kamu juga punya ekspektasi, kamu juga punya harapan. Kamu ngerasa ya aku mencintainya, tapi aku juga ingin memilikinya. Cie. Gitu beberapa ya. Ini kayaknya ya energinya sempet on off atau ya udah sempet sih berjarak, tidak komunikasi, nggak ketemu gitu.
Bahkan kamu berusaha denial rasa itu. Kamu berusaha ya udahlah, kalau rumit, kalau sulit, kalau drama ya ngapain lagi gitu ya, buang-buang waktu, buang-buang energi dan segala macam. Cuma ya Tuhan dan semesta selalu ngasih energi tentang dia gitu. Apa aja ini yang kamu alami, kamu jadi orang yang kayak bukannya semakin lupa tapi semakin sayang sama dia gitu. Bisa vice versa ya. Beberapa ini ya kamu juga mikir lah, kan segala sesuatu di hidup nggak tentang cinta doang, harus mikirin masa depan, mikirin gimana nanti hidup kamu, karir, kerjaan, studi, bisnis kamu nanti ke depannya gimana. Kamu kan juga mikir soal itu, tapi nggak bisa diungkiri juga ya. Ya Cancer kalau udah cinta pasti cinta banget. Sorry to say ya. Bisa vice versa juga sih. Ya ada seseorang yang di sini melo banget gitu, kayak ya makin bucin sebenarnya gitu. Ada seseorang juga yang introspeksi diri di sini ya, entah dia atau kamu, bisa vice versa. Ada seseorang yang rasa aku tuh masih mikirin dia, kayaknya memang kami belum selesai baik-baik gitu. Aku masih mikirin dia, kayaknya aku masih berharap sama dia gitu. Aku masih mikirin dia karena kayaknya dia beda deh daripada yang lain. Aku mikirin dia, ya aku ngerasa kayaknya intuisiku bilang dia masih takdir deh buat aku. Beberapa ngerasa gitu, apalagi Cancer kan intuisinya juga tajam ya. Kamu coba lihat feeling kamu aja ya, merasakan intuisi ya, kamu pasti ada dapat sense kayak gitu. Nah jadi banyaklah petunjuk-petunjuk dari semesta yang kamu terima. Makanya kamu tuh di sini berusaha balance, berusaha seimbangkan pikiran dan perasaan kamu. Kamu pakai logika juga, tapi kamu pakai perasaan juga. Jadi kamu nggak terlalu berperasaan supaya nggak terlalu mudah baperan, nggak terlalu berlogika banget supaya nggak terlalu kejam gitu. Jadi kadang kamu tuh mau menimbang-nimbang. Kayaknya di relasi kita, koneksi kita, aku kayaknya juga harus ngelakuin sesuatu deh gitu. Atau ya pokoknya gitu sih, ada seseorang yang ngelihat ke dalam dirinya gitu, entah dianya atau kamu. Kayaknya aku juga punya kesalahan deh, apa ada ya yang perlu dikoreksi dalam diri aku gitu. Ada seseorang yang rasa gitu ya. Bisa siapa sih ini? Intinya dalam koneksi ini dia ngerasa, aku introspeksi diri sih, ini relasi, ini koneksi nggak berhasil ya karena aku juga gitu. Akunya kayaknya bikin kesalahan. Ini beberapa di sini ngerasa bersalah, ngerasa ya kayaknya ucapan atau tingkah laku aku itu bikin kamu nggak nyaman. Jadinya kita gini nih. Terus kita diem-dieman, makanya salah paham. Kita belum terbuka satu sama lain. Dan ini kan ada tentang refleksi twin flame itu ya, energi mirror. Jadi kayak ngerasa aja kita tuh membayar karma loh satu sama lain. Kadang aku ngerasa aku yang tersakiti, tapi ya sekarang kamu yang tersakiti gitu. Sama-sama sakit sih aku lihat. Oke, kita lihat energi dia ke kamu ya. Perasaan dia ke kamu. Nah, Healer of the Age. Oh, jadi kalau dia tuh ya, dia ngerasain hal yang sama kayak kamu ya. Ini kayak proses healing ya. Kamu healing juga sih sebenarnya. Healing itu kan
menyembuhkan luka batin, menenangkan diri, meningkatkan spiritualitas ya, memperbanyak ibadah gitu, berusaha connect dengan semesta, berusaha mencari petunjuk, ilham dari Tuhan juga ya gitu. Dia merenung sebenarnya, orang yang dealing sama kamu, dia ngerasa aku kayaknya perlu merenungkan semuanya gitu, baik buruknya koneksi ini, relasi ini. Kalau dilihat-lihat ya kayaknya aku juga punya kesalahan deh gitu. Jadi ini mirror banget ya. Mungkin beberapa Cancer dealing sama twin flame, mirroring energi banget gitu. Ini beberapa ada perbedaan sih, terutama ini ada keyakinan, kepercayaan, ada beda usia, status, keuangan, anything ya. Atau kalian beda karakter, tapi kalian satu frekuensi gitu. Semesta membuat kalian ada di koneksi yang sama. Beberapa ini koneksinya sulit, rumit ya, entah karena perbedaan itu atau karena orang lain ada. Tapi ya itu, kesakitan, kekecewaan, kehilangan dirasakan itu karena kita membayar karma masing-masing. Bisa karma orang tua kita, karma leluhur atau siapa ya. Terus pertanyaannya, kenapa sih harus kita yang bayar ya? Karena kita yang kuat gitu, kita yang punya sisi spiritualitas yang tinggi, dan pasti kita dapat gift-nya kok, dapat hadiah, berkah, anugerah itu ada nantinya. Jadi kamu tuh harus percaya di balik kesulitan ini nanti kamu dikasih kebahagiaan, bisa rezeki, masa depan yang bagus nantinya gitu. Dan orang ini dia masih memperhatikan kamu, memantau kamu. Jadi bagi kalian ya, kalau ngerasa kayak dia kayaknya nggak aware, dia nggak care lagi sama aku, kayaknya dia nggak memperhatikan aku deh. Nah itu asumsi kamu aja, karena sebenarnya dia masih perhatiin kamu. Ini stalking kamu kok. Iya. Dia lihat kok sosmed kamu upload apa, posting apa, dia perhatiin kok. Jadi dia mau bilang kayak, ya lu ngeliat gue biasa aja kan, tapi aslinya lu nggak tahu. Gue tetap dong lihat-lihat sosmed lo ada updatean atau enggak. Postingan terbaru lo ya gue lihat, masa enggak. Gitu. Ya ada seperti itu ya. Jadi ini ada juga seseorang yang kayak ngerasa ya kalau kamu privacy hidup kamu, nggak expose hidup kamu di sosmed, ya dia sedih lah. Kayak kangen, rindu, kenapa ya kamu pasif, kenapa ya kamu nggak tahu up kehidupan kamu di sosmed, aku kan pengen tahu juga gitu. Bisa vice versa. Jadi orang ini apa ya, dia tuh ngelus dada aja gitu, kayak ya udahlah, sabar aja lah, tahanin dulu lah gitu. Sebenarnya aku ya banyak hal yang pengen aku bicarain ke kamu. Jadi gini loh, beberapa kalian dealing sama orang yang dia punya banyak isu, banyak konflik yang kamu nggak tahu, dia nggak sanggup ngomongnya ke kamu. Contoh, ada sesuatu yang terjadi, kayak aku sama keluarga aku gini loh, aku sama si ini gitu loh, aku kerjaanku gini loh, aku tuh begini begitu ya, aku terlihat sibuk sama duniaku tapi aslinya aku begini begitu ya, kamu nggak tahu aja gitu. Tapi dia nggak ngomong, entah belum siap atau apa. Ini kuat banget seseorang yang dia pengen banget bicara sama kamu nih, dia pengen banget ngomong, kayak ya setidaknya ngasih tahu lah, aku tuh sayang loh sama kamu, setidaknya itu aja pengen banget dia bilang ke kamu. Dan embel-embel yang lain pengen juga dia bilang gitu. Jadi ini energi yang kuat tentang salah paham juga ya, misunderstanding, kayak ya salah paham, ada rasa nggak enakan juga, nggak tegaan. Ini entah dia atau kamu, ada seseorang yang ngerasa, aku tuh sebenarnya pengen nanya deh kabar dia, aku tuh sebenarnya pengen tahu dia ngerasain hal yang sama nggak dengan aku ya. Aku sebenarnya pengen tahu dia tuh kenapa ya,
Aku punya kesalahan gak sih? Aku sebenarnya pengen tahu sebenarnya dia tuh gimana ke aku. Cuma aku mau nanyanya juga bingung. Ini entah kamu nih ya, atau vice versa, ada seseorang yang gitu. Nah, di sisi lain, satu orangnya lagi bilang, atau ngerasa, ya aku pengen ngasih tahu, pengen klarifikasi, tapi kamu nggak nanyain aku. Gitu. Salah paham kan? Jadi kayak tunggu-tungguan lah, diam-diaman lah, ada yang seperti itu. Ada juga yang kayak, ya itu, aku rasa ini bukan waktu yang tepat, gitu. Entah, ya itu sih, masih kontra soal perbedaan, atau ada orang lain, dia belum selesai sama orang lain. Tapi ada juga di sini energi kayak dia sebenarnya udah selesai nih sama orang lain ya, tapi dia diam gitu. Ada seseorang di sini yang aku sebenarnya udah sendiri loh, aku udah beres nih sama orang lain, tapi aku nggak expose itu, aku nggak ngasih tahu, atau ya aku tuh sebenarnya fokusnya ke kamu sekarang, cuma mungkin aku belum siap aja ngomong ke kamu, atau aku nunggu kamu yang nyari aku. Gitu, beberapa gitu kak ya. Cancer. Kita clarify lagi ya. Aku shuffle lagi. Nah, Hermit. Oke. Ini ada Virgo, Aries, ya. Sagittarius, Leo. Oke. Baiklah. On fire ya. Libra, Gemini, Aquarius. Ini kuat banget ya, sesama air, elemen water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Mungkin kalian twin flame, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Oke, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. Wih, Wididio. Hey. Oke, jadi kamu ya mungkin beberapa kamu sibuk lah nonton tarot ya, sibuk cari pencerahan di tarot. Ya kamu sibuk juga gitu, gimana sih supaya dapat petunjuk ya, entah personal reading, general reading, pilih kartu zodiak ya, kamu kepoin. Setidaknya biar tau lah perasaan dia. Sebenarnya kamu punya intuisi ya, intuisi yang tajam juga, kamu kan elemen air ya, jadi ya supaya memastikan aja intuisi gue pas gak sih, gue ngerasa nih orang cinta sih sama gue, tapi rada-rada gimana gitu ya. Ada juga yang kayak intuisi gue bilang kayaknya kita tuh harus bicara deh, apa iya ya, ya udahlah gue nonton tarot lah, atau ya gue reading atau gimana gitu. Jadi kamu memastikan intuisi kamu. Di sini bagus sih, ada kesadaran spiritual yang bijak. Soalnya kadang kan intuisi itu bisa kesenggol sama ego gitu kak. Jadi kamu juga ngerasa nggak guna lah membawa ego lagi gitu. Ya memang sebelum-sebelumnya kadang kan ini ada yang beradu ego ya, atau beradu gengsi lah apalah gitu, atau nggak enak kan itu tadi loh, nggak enak nanya, nggak tegaan gitu, atau ya seperti itu. Banyaklah salah pahamnya ini ya, karena terlalu pasif, entah dianya atau kamu atau kalian nih mirror, pasif banget, diem banget. Jadi kita komunikasi dari batin ya, telepati, dari mimpi, anything. Nah seperti itu kak. And then ya itu, kamu kayak pengen bikin planning sebelum aku speak up, sebelum aku bicara atau aku ngelakuin sesuatu. Kayaknya aku harus bikin rencana yang
bagus gitu. Aku harus bikin planning yang daebak, yang jitu gitu, yang bagus ya. Ya kamu mungkin sibuk stalking, entah di sosmednya atau di tarot. Kamu stalking di YouTube ini, gitu. Bisa vice versa. Kan bisa ya ngecek energinya di tarot juga. Terus apa ya? Di sini ya ada situasi kayak eh ini energinya maju mundur ya. Kadang kamu tuh berhasrat banget, menggebu-gebu banget perasaan kamu ke dia, tapi tiba-tiba kamu bisa berubah. Jadi kayak, enggak lah, enggak usah lah gitu. Buat apa juga gitu. Nanti kalau hasilnya gini gimana? Responnya gini gimana? Ini bisa vice versa ya, bisa dia atau kamu. Jadi ada seseorang yang ini tuh energinya naik turun, naik turun, naik turun gitu. Jadi nggak stabil konsistensinya gitu. Kadang kamu kalau nonton tarot lah atau reading tarot atau kamu kepoin media sosialnya ya, atau kamu mencoba mempelajari petunjuk-petunjuk dari semesta, itu bisa kadang membuat kamu jadi bersemangat, tapi kadang bisa bikin down juga gitu. So ini kamu kayaknya memang perlu healing. Kalau udah healing ya healing lagi, kan healing gak cukup sekali. Tenangkan diri kamu, coba kurangi intensi terhadap hal-hal negatif. Contoh ya, entah orang-orang sekitar kamu kalau ada ngomong-ngomong atau bicara yang kamu rasa itu negatif ya, mending kamu jaga jarak dulu, atau kamu fokus sendiri dulu, nggak usah dalam keramaian dulu. Lagian kan kamu sebenarnya kalau lagi mempertajam intuisi memang butuh kesendirian loh sebenarnya, harus fokus gitu. Perbanyak juga ibadah kamu supaya kamu tahu orang ini masih takdir buat kamu atau enggak, seperti itu. And then ya di sini sih emosional juga naik turun ya, kadang mood kadang nggak mood, kadang ngerasa kayak mood banget gitu kepoin dia energinya, tapi kadang nggak mood gitu ya, namanya juga cancer ya. Tapi nggak apa-apa, jadi diri sendiri aja. Kalau memang diri kamu seperti itu ya mau gimana, itu kan hak kamu ya. Cuma kembali lagi soal namanya hidup, kan itu pilihan, semua ada resikonya sih. Kalau kamu mau tetap bertahan ya nggak apa-apa, tapi kamu harus siap untuk kecewa gitu, karena kan kalau bertahan itu kan ya apapun yang terjadi kalau nggak sesuai ekspektasi harus siap kecewa gitu. Tapi kalau kamu mau melepas itu juga ada resikonya ya kehilangan gitu. Jadi kamu nggak connect lagi ke dia ya, kamu udah siap nggak kehilangan dia gitu. Karena ini ada energi yang maju mundur ya, kayak kadang gue kepo nih sama dia, tapi kadang males konsisten lah, nggak usah kepo lagi. Tapi kok kepo lagi ya gitu, kayak semesta selalu ngedorong kamu, lu cari tahu lah tentang orang ini. Orang ini tuh punya isu loh, coba lu denger intuisi lo, orang ini tuh sebenarnya cinta juga loh. Ya dia sayang juga sama kamu gitu. Nah, twin flame ya, cantik nih kartunya ya, bagus sih. Hehe. Ini ada king, ada queen, king of cups, queen of cups, twin flame ya. Yang kuat ini Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Jadi apa ya, orang ini sebenarnya juga sayang banget loh sama kamu. Kurangnya apa nih? King of Cups, Queen of Cups. Udah baper ya. Orang ini ya dia jatuh cinta sama kamu. Kalau dia sudah cinta ya semakin cinta sama kamu, tapi dia diam ya. Dia kayak ngerasa nggak berdaya. Beberapa di sini ngerasa
berat gitu, ngerasa berat banget untuk menuju kamu. Ini bisa ada seseorang yang lain, atau dia belum selesai sama seseorang gitu. Bisa juga jadi seret ya. Berat banget nih energinya. Jadi ada seseorang juga yang kayak dia masih healing, dia masih butuh waktu. Soalnya mungkin ada rasa sakit hati ya karena masa lalu gitu. Ya namanya orang kan butuh penyembuhan, nggak bisa langsung percaya. Ini bisa masa lalu dia sama yang lain, atau ya gitu, dia ngerasa yang pernah terjadi di antara kita di masa itu menyakitkan banget buat dia gitu, buat aku, misalnya gitulah. Jadi kayak ragu aja, apakah masih bisa kita punya relasi yang bagus, koneksi yang lebih baik nantinya. Kalau nanti hanya drama doang, buat apa? Ada yang seperti itu. Jadi ini sebenarnya juga soal ekspektasi, harapan. Jadi kalau kita berharap A, B, C, D, E, sampai Z, ya itu loh kadang yang membuat kita jadi takut untuk melakukan sesuatu. Karena kita ngerasa, ya harapanku tinggi nih. Jadi kalau nggak sesuai kenyataan, buat apa aku berusaha gitu. Kalau aku lihat gambarannya nanti seperti ini seperti itu tuh buat apa, jadi males ya. Ada yang seperti itu. Cuma ya kalau diam terus kapan beresnya? Kan gak enak juga mendam ya. Ada yang hitungan tahun loh, ini udah bertahun-tahun. Ya beberapa bulan ya. Terus ada juga yang kayak ya ada fokusnya yang lain. Dia udah sibuk sama dunianya ya, sibuk kerja lah, sibuk soal keuangan, dia sibuk ya seperti ada tanggung jawab ke keluarga, seperti itu. Ada yang dipengaruhi atau dikendalikan sama yang lain. Nah, dia juga sibuk stalking kamu. Cie. Ini mirror banget nih, parah. Kadang aku berusaha juga sih nggak mau kepoin kamu, tapi aku nggak bisa. Kamu kayak bagian dari jiwaku, aku selalu pengen tahu tentang kamu. Secara realita kayak susah banget sebenarnya untuk berhadapan sama kamu, tapi Tuhan tahu kok aku sayang banget sama kamu. Ada yang seperti itu ya. Gitu sih. Oke, lanjut. Berat ya. Aduh, keselak nih. Nah, faith. Beberapa soal iman, kepercayaan. Mungkin ada perbedaan juga ya, beberapa. Jadi ini nggak tentang orang lain atau gimana juga. Maksudnya kayak, ya kalaupun gue sendiri nih, atau lu sendiri, kita tuh beda loh gitu. Apa bisa, apa mungkin. Ada seseorang yang ngerasa, lu mau nggak berjuang? Nanti kalau gue sendiri yang berjuang, ya gimana? Nggak enak lah berjuang sendiri. Beberapa gitu. Atau kita beda karakter atau beda apa. Jadi ada yang insecure nih, bisa kamu atau dia atau siapa. Gua minder gitu. Enggak lah. Kalau gua mulai duluan, itu kan ngerendahin harga diri gue. Terus nanti responnya gini gitu, gimana? Malu lah, gengsi lah gitu. Ada yang gitu ya. Entah siapa yang kayak gitu. Terus di sini tuh kuat banget energi kayak, ya intinya ini saling cinta, kuat banget cintanya. Cupsnya ada king sama queen, saling mencintai dalam diam, dalam pasif juga. Ini punya ikatan batin ya. Kadang berusaha melangkah ke depan, tapi ya seperti
energi dia memanggil lagi untuk menoleh ke belakang gitu. Maksudnya ya, misal ya aku udah mencoba sih melangkah ke depan, tapi kamu kayak manggil-manggil aku dari belakang gitu. Atau memang akunya yang sayang banget sama kamu. Ada seseorang juga yang ngerasa, eh apa ini karmaku ya? Apa ini karma buat aku? Karena aku udah sia-siain. Waktu itu kan aku punya kesempatan dengan kamu gitu. Eh, tapi aku nggak jujur soal perasaan. Atau ada juga yang kayak, aku pikir ini cinta dengan kamu tuh B aja, biasa aja. Atau aku cuma sekedar naksir, suka, kagum atau gimana, cinta yang biasa aja. Tapi setelah aku nggak ketemu, nggak komunikasi dengan kamu, kok aku kehilangan gitu. Apa cinta aku udah tumbuh ya ke kamu? Jadi ya ngerasa kayak karma juga. Kenapa ya aku nggak fokus waktu itu? Sekarang semua udah berbeda dan kok sakit banget ya kehilangan kamu. Ada seseorang yang rasa gitu. Ada juga yang kayak, ya kayaknya harus finishing baik-baik deh, harus beresin ini baik-baik deh, supaya aku bisa lancar nih ke depannya. Beberapa ngerasa bersalah gitu, kayak kayaknya aku pernah deh bikin kesalahan sama kamu. Apa aku perlu minta maaf ya? Kalau aku nggak minta maaf, siklus karmaku nggak kelar-kelar gitu. Kedepannya hidup aku gini-gini aja lah, nggak bersemangat. Atau ya gimana aku mau fokus, gimana mau lancar ke depan, sedangkan aku belum nyelesain konflik batinku dengan kamu gitu. Ada beberapa yang gitu ya. Mungkin aku harus minta maaf, atau ya kamu udah baik sama aku selama ini, tapi aku nggak hargain kamu. Ya aku ngerasa bersalah sih. Mungkin aku di situ harus membayar karmaku, setidaknya minta maaf ya. Ada yang seperti itu. Tapi kembali lagi, itu kan harus dengan cara komunikasi. Nah itu tuh yang berat, berat banget dia mulai duluan. Kadang ini ada yang merasa takut nggak enakan gitu, takut nanti respon yang buruk tuh gimana, atau ya aku tuh minder, aku malu. Ada juga yang kayak, ya ini ada perbedaan atau orang lain, itu gimana nantinya. Ada yang seperti itu. Padahal ya kalau mau bicara, ya bicara poin-poinnya aja gitu loh, nggak usah berharap apa-apa gitu. Nah bingung kan, masih berkutat di energi yang begitu-begitu aja. Ini semua karena ekspektasi, harapan, ya gitu. Kita kalau berharap hasil bagus, terus kita udah memprediksi ini kayaknya nanti begini begitu, nah akhirnya nggak mau melakukan apa-apa. Masa cuma stalking doang, memperhatikan doang gitu. Ini bisa siapa aja ya, bisa dia atau vice versa, bisa kamu. Jadi kalau memendam sesuatu terlalu lama memang jadinya menyakitkan. Itu resiko loh. So, ya kembali ke diri masing-masing. Pilih aja mau memendam seterusnya atau mau jujur aja gitu. Terutama untuk menyelesaikan masalah itu penting sih. Kayak, ya kalau ada yang ngerasa bersalah ini harus minta maaf memang. Kalau ingin hidup tenang ke depannya. Kan kita bisa lihat ke dalam diri kita ya. Aku kayaknya bikin kesalahan deh sama dia, sampai dia itu bisa seperti ini. Jadi ada seseorang rasa gitu kak, kamu cuek ya, kamu biarin aku karena aku pernah bikin salah kan. Aku bikin kamu nggak nyaman, aku nggak tahu terima kasih, atau ya aku jarang minta maaf dan sebagainya. Jadi kamu diam, terus aku diam juga. Kok aku pecundang banget ya. Nah ada yang rasa seperti itu. Ya kembali lagi mental juga ya. Entah mentalnya belum siap atau belum dewasa untuk menyelesaikan masalah, untuk berdamai dengan kamu, berdamai dengan keadaan juga gitu. Jadi gitu sih.
So ya ini memang koneksi yang kuat ya. Jadi jangan kamu ngerasa apa aku di magic ya sama dia. Jadi kamu jangan rasa gitu, Kak. Apa nih orang magicin gue ya? Apa nih orang main pelet ya sama gue? Kok gue susah banget ya lupain dia. Nah, jangan langsung seuzon juga sih. Jangan langsung ngira ini magic apa segala macam. Soalnya nih aku ngelihat memang koneksi spiritual ya. Lihat deh banyak banget ini energi spiritual. Ada Hermit, High Priestess, King, Queen Cups, King King of Cups sama Queen of Cups. Nah, itu ya mirror banget. Jadi ini memang koneksi yang benar-benar nyata. Tidak hanya kamu yang terkoneksi, tapi dia juga terkoneksi dengan kamu. Ya, kalian punya ikatan batin, jadi ikuti intuisi masing-masing ya. Kalau ngerasa ada yang perlu dilakukan, ada yang perlu diucapkan, lakukanlah itu, ucapkanlah itu. Supaya kedepannya kita bisa menjalani hidup lebih lancar, lebih baik, tanpa membawa beban lagi yang terus-menerus dipendam. Oke, ini beberapa aja mungkin yang cocok. Semua kembali ke kamu yang memutuskan, kamu yang mengambil langkah karena hidup kamu ada di dalam tanggung jawab kamu. Oke, ini untuk Cancer ya, Sun, Moon, Rising, Venus, bisa vice versa dengan Cross Watcher. Beberapa aja yang relate. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.